Shalom Bapak Ibu, serta saudara dan semua anak-anak yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saya PDPMI Tumanggor mengucapkan kepada kita semua selamat beribadah, selamat bergabung, terkhusus untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut beribadah di Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, minggu ini tema besar kita masih tentang Injil. Apa itu Injil? Injil diberikan pertama kepada orang Yahudi, yaitu mereka yang Kristen, tapi Kristen KTP. Tetap beribadah, tapi dosa jalan terus. Ritual jalan terus. Disebut Kristen tanpa pertobatan. Yang kedua, Injil diberikan kepada orang Yunani, artinya orang asing yang belum percaya Kristus, seperti Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan yang lain. Injil juga adalah pemberitaan tentang penyelamatan Allah di dalam Yesus dari Nazaret, atau berita yang disampaikan oleh Yesus. Injil adalah kabar baik, kabar tentang penyelamatan dunia melalui kematian dan kebangkitannya. Bisa dikatakan bahwa Yesus adalah Injil itu sendiri. Berbahagialah kita umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengenal Injil, yaitu Kristus, Juru Selamat kita. Bapak Ibu, tema kita di Minggu tanggal 16 Oktober ini, Injil dan beragama. Firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Bapak Wakil Gembala Sidang, Pendeta Horas Sihaan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua fokus, kita mau beribadah, memuji Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami puji dan kami muliakan. Kami umat-Mu datang kepadamu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah tempat perteduhan dan perlindungan kami. Dalam tangan-Mu kami pun aman. Hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Berkati kami setiap umat-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati hamba-Mu Pendeta Horas Sihaan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kami yang hadir, yang beribadah pada pagi hari ini. Kami yang berbeban berat, pergumulan hidup, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, hanya Tuhanlah harapan kami yang menolong kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap kami yang mengalami sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-Mu, Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Yang terikat oleh kuasa jahat dengan kuasa Tuhan yang menyelamatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini, sampai selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mau angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita Allah yang ajaib.
menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Jemaat Tuhan atau Bapak Ibu yang ada di rumah juga, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat bertanggapan secara bersama-sama. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan pemimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita mau naikkan pujian dan penyembahan bagi nama Tuhan. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Oh tiada ku gelisah, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang sudah menghantarkan kami pada hari ini hingga kami ada di hari ke-16 Oktober 2022. Segala syukur dan puji bagi-Mu ya Tuhan. Kami telah bernyanyi bagi Tuhan. Tiba saatnya
kami akan duduk tenang untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berkati kami, khususnya hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tidak berlama-lama Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat terakhir. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini dan yang akan kita renungkan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca firman Tuhan dan terlebih yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan lewati harimu tanpa membaca firman Tuhan. Minimal firman Tuhan itu menjadi petunjuk bagi kita setiap hari. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan orang yang menyampaikan berita, akan berbeda ketika ia menyampaikan berita kabar baik atau kabar yang kurang baik. Bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana tekanan kalimatnya, bagaimana mimik mukanya. Jika orang itu sedang menyampaikan kabar baik, maka gaya bahasa yang ia sampaikan adalah gaya bahasa yang agak santai. Misalnya begini kalau ada kabar baik, "Hai bro, hai guys," gitu. Agak santai, intonasinya pun kadang tinggi, kadang rendah, macam-macam lah. Misalnya begini, tahu nggak? Pemerintah akan menurunkan harga BBM loh, gitu. Itu kan kabar baik. Contoh lain, misalnya begini, guys, pada tahu nggak? Teman kita akan married loh, gitu loh. Jadi gaya santai, mimik yang bisa berbicara juga dengan senyuman, dengan ceria gitu. Dan berbeda ketika orang hendak menyampaikan kabar yang
kurang sedap didengar atau kabar buruk, pasti mimik wajahnya nggak santai, mimik wajahnya nggak mungkin senyum. Pasti mimik wajah yang serius. Ia pun akan memilih kata-kata yang paling nggak menambah, nggak akan menambah suasana hati orang yang akan mendengarkan kabar buruk tersebut. Kemudian intonasi kalimatnya pun bisa agak flat, nggak tinggi, nggak rendah begitu. Jadi bagaimana mimik muka, bagaimana tekanan kata-kata, itu akan tergantung dari isi berita yang akan kita sampaikan. Nggak mungkinlah kita sedang menyampaikan kabar baik, tapi bahasa tubuh kita, bro tahu nggak? Minggu depan pemerintah mau menurunkan harga BBM. Kan nggak mungkin. Atau dengan muka yang sedih. Atau sebaliknya, nggak mungkin saat orang sedang menyampaikan kabar buruk, kemudian mukanya girang. Lu tahu nggak sih? Wow, si Anu meninggal. Nggak mungkin, bukan? Jadi, baik intonasi ataupun mimik muka kita itu tergantung dari isi berita yang akan kita sampaikan. Yang pasti, saat kita menyampaikan berita atau kabar baik kepada orang, maka orang yang mendengarkan itu pun akan ikut bergembira. Betul kan? Oh iya ikut. Oh iya, dia akan merit. Oh puji Tuhan. Oh akhirnya pemerintah menurunkan harga BBM lah. Ngemat deh gitu. Pasti ikut senang. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada orang menyampaikan kabar buruk atau kabar yang tidak sedap didengar, maka orang yang mendengar pun akan ikut bersedih. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan bacaan kita tadi. Apa yang Paulus sampaikan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat menggemparkan. Karena apa? Karena isinya kabar baik, isinya berita sukacita, isinya sesuatu yang menyenangkan. Atau dengan bahasa lain, kabar baik adalah evangelion. Berbeda dengan nasihat. Apa yang Paulus sampaikan itu bukanlah nasihat. Karena nasihat adalah himbauan untuk kita melakukan sesuatu untuk masa yang akan datang. Itu nasihat. Sementara kabar baik, terutama yang disampaikan oleh Paulus adalah informasi atau laporan atas sesuatu yang sudah terjadi. Jadi, kalau contoh yang saya berikan tadi itu adalah kabar gembira yang akan terjadi. Tapi bisa saja tidak terjadi 100%. Bisa 80%. Misalnya begini, dugaan kita pemerintah akan menurunkan sampai 2.000 harga BBM. Ternyata hanya 1.500. Betul? Dugaan kita mungkin si teman kita si A akan merit 2 bulan yang akan datang. Ternyata meleset. Melainkan tahun yang akan datang. Itu aja kita mendengar berita tersebut sudah senang. Oh ya akhirnya BBM turun. Oh iya ya akhirnya si teman kita merit. Nah isi berita yang disampaikan oleh Paulus adalah sesuatu yang sudah terjadi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kabar baik tersebut, yaitu sesuatu yang terjadi itu, tidak serta-merta langsung diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Notabene orang-orang di Korintus itu adalah orang-orang Yunani. Karena orang Yunani berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan daging. Alasan mereka berkata begini, karena tubuh ini adalah sumber kelemahan, sumber dosa. Masa yang lemah bisa bangkit? Kemudian bagi orang Yunani percaya meskipun orang sudah meninggal, tapi mereka percaya pada keabadian jiwa. Meskipun tubuh sudah dikubur, meninggal dan dikubur. Tapi mereka percaya bahwa jiwa itu tetap hidup. Karena itu orang-orang Yunani sangat menantikan kematian. Dan sama sekali tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Itu makanya kalau kita baca di ayat yang ke-12 dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Ini sebenarnya yang Paulus ingin tentang, bahwa sebagian besar orang-orang Yunani tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Jadi saudaraku, di dalam bacaan kita tadi itu, Paulus ingin menjawab keraguan orang-orang Yunani terhadap kebangkitan Kristus. Saya baca mulai dari ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Bapak Ibu, Paulus ingin mengingatkan apa yang Paulus ajarkan tentang Kristus kepada jemaat di Korintus. Tentu kalau kita berbicara tentang Injil, itu pure berbicara tentang Kristus. Bagaimana Kristus lahir untuk apa, kemudian bagaimana Kristus mati, dan bagaimana Kristus bangkit. Itu yang disebut kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak berhasil untuk mencapai Tuhan. Karena hubungan manusia dengan Tuhan sudah terputus. Banyak cara manusia untuk menjumpai Tuhan, tapi tidak pernah berhasil. Tapi inisiatif keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Lalu Kristus lahir. Itu adalah berita sukacita yang pertama yang kita terima. Kemudian dalam hidupnya Yesus banyak memberikan kesaksian. Yesus banyak memberikan mujizat dan banyak orang percaya. Tapi firman Tuhan harus digenapi. Kristus harus mati. Tapi apakah Kristus mati tanpa kebangkitan? Tapi Kristus tetap bangkit. Itu makanya di ayat yang kedua berkata begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi orang percaya. Ini dia, Paulus mulai menjawab keraguan orang-orang Yunani akan kebangkitan. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Benar, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kematian Kristus bukanlah kematian sesuatu yang sangat tragis. Bukan pula sebuah kegagalan yang malang di dalam mewujudkan keadilan. Bukan. Kematian Kristus bukan pula akhir yang menyedihkan dalam sebuah pelayanan. Bukan. Di dalam Galatia 1 ayat 4 berkata begini. Saya baca ayat yang ketiga. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kematian Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kematian Kristus bukanlah sebuah perbuatan konyol tanpa tujuan. Karena apa? Karena Kristus memang benar-benar bangkit. Kenapa saya katakan demikian? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita baca ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ini dia. Paulus ingin menjawab keraguan akan kebangkitan Kristus kepada orang-orang Yunani. Ada kata bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ada penekanan. Dan kemudian kepada ke-12 rasul. Tidak hanya Kefas. Tapi kepada ke-12 rasul. Kemudian kepada siapa lagi? Ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kenapa Paulus mencatat beberapa di antara mereka, kebanyakan di antara mereka masih hidup? Artinya begini, hai orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Ada Kefas, ada ke-12 murid. Bahkan ada 500 saudara sekaligus yang melihat kebangkitan Kristus. Dan kebanyakan di antara mereka masih hidup sampai sekarang. Kalau kamu tidak percaya, no tanya no masih hidup no sebagian besar no.
Jadi Paulus ingin menekankan bahwa kebangkitan Kristus itu real. Selanjutnya ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Sampai di situ tidak. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semua rasul, ia menampakkan diri juga kepadaku. Bapak Ibu, ini adalah sebuah berita yang tidak kita dengar di setiap akhir dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada ibunya dan kepada para wanita pada saat itu. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid berulang kali. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada 500, lalu ia naik ke surga. Tetapi Injil tidak pernah mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Tetapi lewat bacaan kita ini, Paulus sendiri bersaksi bahwa ternyata Yesus menampakkan diri kepadanya juga. Tapi pada saat itu Paulus belum bertobat. Paulus masih menjadi penganiaya jemaat. Itu makanya di lanjutan bacaan kita ayat yang ke-8, saya baca mulai dari kalimat pertama ayat ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus pada saat itu masih menjadi penganiaya jemaat. Makanya di ayat yang berikutnya, ia merasa orang yang paling hina. Tetapi karena ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi karya Kristus ini yang kita tahu tidak pernah terbatas kepada siapapun. Dan itu adalah kabar baiknya. Bahwa ia datang. Kemudian ia merubah paradigma dunia ini. Kemudian ia meninggal, ia mati. Dan kemudian bangkit. Ketahuilah bahwa Yesus tidak hanya datang untuk satu agama saja. Tapi Yesus datang untuk seluruh ciptaan. Amin Bapak Ibu. Termasuk kepada Paulus yang saat itu masih menjadi penganiaya jemaat. Coba seandainya kita ada pada saat itu dan hal yang tidak kita duga-duga ternyata Yesus menampakkan diri kepada kita juga. Bukankah itu sebuah kesaksian besar selama hidup kita bahwa Yesus datang kepada saya. Begitu pula Yesus datang kepada Paulus yang notabene pada saat itu masih menjadi seorang pembunuh. Apa maksud Kristus? Yesus menunjukkan diri secara khusus kepada Paulus. Ternyata untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ia layani. Nah kalau ia sendiri merasakan akan kebangkitan Kristus, maka ia dengan tegas akan berkata, hai orang Yunani, apa yang kamu pandang selama ini ketika kita berbicara tentang kebangkitan, lalu di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-32, saya baca dulu Kisah Rasul 17 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali aja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Udah ngomongin yang lain aja lah, itu maksudnya. Tetapi karena kasih karunia Allah secara khusus kepada Paulus, Yesus menampakkan diri. Oh, haleluya. Itulah kabar baiknya Bapak Ibu, Saudara terkasih. Dan biarlah berita Injil itu merubah paradigma kita, merubah cara pandang kita tentang beragama ini. Bahwa beragama ini bukan tentang apa yang saya lakukan. Apa yang sudah saudara lakukan? Apa yang sudah saya buat? Apa yang sudah saya buat? Tapi biarlah dalam beragama ini kita berkata tentang apa yang sudah Yesus lakukan buat saya. Karena ketika kita berpikir tentang apa yang sudah Yesus lakukan kepada saya, maka tidak akan ada waktu untuk mengingat-ingat segala kebaikan kita. Tidak ada waktu untuk mengingat-ingat akan segala perbuatan kita. Karena segala hal yang kita buat itu tidak ada arti apa-apa dibanding dengan apa yang Kristus buat. Bayangkanlah saudara terkasih, ketika kita main hitung-hitungan dalam beragama ini,
saya kan sudah pelayanan, saya sudah bangun pagi, saya sudah bersiap-siap ke gereja bersama dengan keluarga, saya tidak pernah absen kunjungan, saya tidak pernah absen doa malam, saya tidak pernah absen ketika disuruh pelayanan. Tetapi ayo, di dalam beragama ini kita harus mulai berpikir tentang apa yang Yesus sudah buat bagi saya. Kalau itu kita miliki, maka saya percaya di dalam pikiran kita itu hanya ada ucapan syukur. Kenapa? Ada sebuah lagu yang berkata begini, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jadi ketika kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, baik di masa yang lalu maupun yang sedang kita alami saat ini, maupun yang akan datang, itu akan membuat kita berhenti untuk tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Tapi justru semakin mengagumi bahwa perbuatan Kristus itu tiada taranya. Amin. Bapak Ibu, biarlah berita baik atau kabar baik atau Injil itu merubah paradigma kita di dalam beragama, bahwa selama ini kan kita berpikir jika kita gagal melakukan hukum Allah, maka kita akan terkutuk, maka kita akan dihukum. Namun berkat salib, berkat karya Kristus di kayu salib dan berkat kebangkitannya, biarlah paradigma kita dirubah. Memang kita bersalah, tetapi berita pengampunan selalu terbuka. Amin. Nah kan banyak orang yang menganggap, Yesus sudah ampuni kok, Yesus sudah ampuni kok. Tapi kita juga harus setia. Kalau kita bersalah, ya minta ampun. Betul? Tapi jangan pula kita jadi merasa orang yang selalu berdosa dan berdosa dan berdosa. Sekali lagi, biarlah berita Injil ini merubah paradigma kita, bahwa berita pengampunan selalu terbuka buat saudara dan saya. Amin. Kemudian biarlah berita Injil, biarlah kabar baik, kabar kesukaan atau evangelion ini merubah cara berpikir kita untuk kita menyadari bahwa semua berkat yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Kita bisa bekerja pagi, siang, dan malam. Tapi mari kita menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Banyak orang kan berpikir, kalau bukan dari saya, dia mana ada apa-apanya. Betul. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengenal Kristus, setelah kita mengenal akan kabar baik tersebut, biarlah kabar baik itu yang merubah paradigma kita, biarlah kabar baik itu yang merubah cara pandang kita, bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Saudara bisa belajar. Saudara bisa belajar kemanapun. Ke negeri orang. Ke Eropa, ke Timur, ke Cina sana. Tapi firman Tuhan jelas. Takut akan Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Tidak salah belajar sekolah kemana saja. Tetapi yang menjadi sumber hikmat, yang menjadi sumber pengetahuan adalah asalnya dari Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah berita Injil itu yang merubah cara pandang kita tentang beragama ini. Bahwa semua penderitaan itu bukanlah karena Tuhan sedang menghukum kita. Bukan. Tapi biarlah setelah kita belajar tentang Injil, tentang kehidupan Kristus, tentang kematiannya, biarlah kita bisa melihat bahwa penderitaan itu adalah sebagian dari proses yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai pembentukan karakter supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita tidak lagi menganggap bahwa penderitaan yang selama ini adalah akibat dosa. Penderitaan yang selama ini kita alami adalah akibat ketidaklayakan saya. Tetapi biarlah lewat kabar baik, lewat Injil ini, paradigma kita semakin dirubah. Bahwa penderitaan yang kita alami saat ini adalah sebuah prosesnya Tuhan untuk membentuk karakter kita semakin serupa kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih,
Baiklah kiranya kita semakin bisa hidup sebagaimana yang Kristus harapkan. Tidak seperti kebanyakan orang Yunani yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Mereka sudah diserami firman oleh Paulus. Bahkan sudah percaya akan kebangkitan Kristus. Tetapi karena ajaran nenek moyang mereka, karena kepercayaan lama yang masih melekat dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Mereka masih tetap pegang teguh akan kepercayaan dulu. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang hidup di zaman kasih karunia ini, biarlah kita semakin menyadari bahwa salib Kristus adalah karya terbesar di dalam kehidupan kita. Bahwa salib Kristus bisa merubah paradigma kita dari orang yang selalu merasa dihukum, dari orang yang selalu merasa dikutuk, dari orang yang selalu merasa tidak kudus, dari orang yang selalu merasa tidak benar. Tapi paradigma kita berubah bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah semua anugerah Tuhan. Itu adalah semua karunia Tuhan. Semuanya berasal dari Dia. Semua telah dilakukan oleh Dia. Dan biarlah kita selalu berpikir bahwa penderitaan ini bukanlah karena hukum Kristus. Tapi Dia izinkan semua itu terjadi untuk membentuk karakter kita. Agar kita menjadi semakin serupa dengan gambaran. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup renungan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan masuk dalam doa sekaligus masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan atas lawatan Tuhan melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau berpesan, biarlah kehidupan kami dalam beragama ini bukan karena apa kata orang, apa kata kebiasaan, tapi biarlah kami semakin menyadari bahwa segala sesuatu adalah Engkau yang melakukannya ya Tuhan. Biarlah kami semakin menyadari bahwa kehidupan beragama ini adalah kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Dan biarlah kami semakin menyadari bahwa kehidupan kami di dalam beragama ini tidak lagi berpikir apa yang akan kami terima. Tapi bagaimana kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena dosa dan derita kami telah Tuhan angkat. Dan biarlah kami bisa hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia. Pemerintah yang ada di dalamnya. Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Juga para jajarannya, menteri di kabinet sekarang. Begitu juga dengan pemerintahan daerah, ada gubernur sampai dengan RW/RT di setiap lingkungan kami. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah yang ada. Agar mereka dapat bekerja dengan baik. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat di dalam membuat keputusan. Hingga keputusan itulah benar-benar keputusan yang terbaik. Demi kemajuan bangsa kami ya Tuhan. Berkati aparat keamanannya. Berkati kepolisian. Begitu pula dengan TNI, ada TNI Darat, Laut, dan Udara. Kita bekerja dengan maksimal Tuhan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk hukum. Biarlah hukum dapat ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Tidak ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi hukum tidak pandang bulu. Yang bersalah harus dihukum. Hukum tidak dapat dibeli atau disuap. Oleh sebab itu berkati aparat hukum kami. Di dalamnya ada kepolisian, ada KPK, ada kejaksaan, ada kehakiman. Agar hukum dapat ditegakkan di negeri kami ini.
Berkati juga akan dunia pendidikan ya Tuhan. 2 tahun kami belajar dari rumah, yang proses belajar mengajar jadi tidak maksimal. Tapi saat ini anak-anak sudah belajar tatap muka. Berkati setiap guru, berkati setiap murid untuk dapat belajar dengan baik dan serius demi masa depan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam program pemerintah secara khusus kami masih memerangi akan pandemi COVID-19. Meskipun trennya semakin menurun, tapi masih ada. Biarlah kami masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Vaksin masih tetap diberikan, apalagi booster ya Tuhan, agar semakin hari semakin ke depan kami akhirnya bisa mengalahkan pandemi ini, di mana kami bisa beraktivitas secara normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa saat ini untuk gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Berkati setiap program-program yang ada. Meskipun kami saat ini masih ibadah secara online, namun rencana kami ke depan, kami akan melakukan ibadah onsite, agar itu pun bisa segera dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Tetap dengan protokol kesehatan yang tinggi ya Tuhan. Kami berdoa, berkati program-program yang lain. Ada kunjungan jemaat, ada jam doa, ada ibadah aba berkat, bahkan ada ibadah dewasa remaja yang akan kami lakukan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mampukan kami, berikan kami kerjasama yang baik beserta dengan semua pengurus yang ada di tubuh gereja kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gembala sidang kami, Pendeta Rinaldo Panggabean, di dalam kegiatan dia, di dalam aktivitas apapun yang sedang ia lakukan. Tuhan berkati. Hambamu ini bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Berkati Ibu Gembala beserta dengan kedua anaknya, Ayes dan Sarah ya Tuhan. Di dalam pekerjaan dan pendidikan mereka Engkau berkati. Kami berdoa, Tuhan berkati kesehatan kedua hambamu ini. Gembala dan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Dan pada akhirnya nanti bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, dengan tepat waktu. Berdoa juga untuk hambamu Pendeta Yosua Jab. Di dalam tugas dan pekerjaannya Engkau berkati ya Tuhan. Jadi alat Tuhan, jadi saksi Tuhan di dalam pekerjaannya. Dan berkati pula akan keluarganya, istri dan anak beserta dengan keluarga besarnya Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang dipikirkan, digumulkan dan diharapkan. Tuhanlah jawaban dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan hamba, sedang istri dan Hanil dan Hosana, Engkau berkati kami. Dalam studi mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Semua pengurus, ada majelis, ada diaken dan penatua. Tuhan yang memberkati kami. Ada kesatuan hati untuk kami selalu bersemangat di dalam melayani Engkau lewat gereja kami di tempat ini. Bapa, kami bersyukur untuk renovasi yang sudah menunjukkan hasilnya ya Tuhan. Dan biarlah tepat pada waktunya kami bisa menyelesaikan renovasi ini dengan baik. Ada biaya yang kami butuhkan. Tuhan Yesus tolong agar apa yang kami butuhkan itu bisa terpenuhi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit maupun dalam tahap pemulihan. Tuhan yang menyembuhkan Bang Deden Manurung, Iwan Hasan, Bu Yuni, Bapak Niko di Belanda. Begitu pula dengan Ibu Linda Panggabean Tuwo. Bahkan Ibu Baby Panggabean. Tuhan Yesus tolong dan jamah mereka ya Tuhan. Agar mereka disembuhkan oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan. Agar semua sarana itu Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Agar mereka bersuka cita karena mereka telah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Berdoa untuk saudara Stephen Hasan. Tuhan Yesus berkati di dalam memasuki usia yang baru. Berkati masa mudanya ya Tuhan. Semakin menyenangkan orang tuanya, bahkan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Bahkan kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Tuhan tahu apa yang sedang kami gumulkan. Tuhan tahu apa yang sedang kami harapkan. Tuhan tahu apa yang sedang kami pikirkan. Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah, hibur yang sedih. Tuhan datang sebagai sumber pengharapan bagi setiap umat-Mu yang hampir berputus asa. Berkati mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Pertemukan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dengan pekerjaan yang mereka bisa kuasai di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam pergaulan mereka. Mereka dalam pergaulan ada dalam lingkungan yang sehat, ada dalam lingkungan yang baik. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari teman hidup. Tuhan Yesus tolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan. Doa kami ini akan disempurnakan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami masuk dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Horas Sihaan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami jemaat Tuhan. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak. Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Selain kita datang membawa hati kita, menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, kita juga membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahanmu, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, juga pemeliharaan rumah Bapa. Bapak Ibu ketahui bahwa gereja kita ini masih tetap dikerjakan, yaitu renovasi masih membutuhkan dana. Kami tetap berharap biarlah Bapak Ibu ikut terbeban supaya cepat terlaksana pembangunan ataupun renovasi gereja kita ini, sehingga secepatnya kita bisa bersama-sama beribadah di gereja kita yang baru ini. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selamat memberi,
Tuhan Yesus memberkati. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku, merindumu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bersama Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tadi sudah melihat ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu jangan lupa, dan tentu kita berharap bagi kita yang punya waktu di hari Jumat malam 7:30 agar kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam doa malam kita. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi atas nama Gembala Sidang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkat kedua belah tanganmu. Tengadahkan wajahmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.